Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Deborah Fitriani. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas mengenai media sosial dengan hubungannya dengan konseling. Nah, media sosial kali ini yang akan saya bahas itu adalah aplikasi Zoom Meeting dengan aplikasi Metaverse. Nah, namun sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu konseling. Konseling merupakan sebuah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang ahli yang biasa disebut sebagai konselor kepada seseorang yang mengalami masalah atau biasa disebut sebagai konseli. Nah, di sini ada pun pengertian menurut salah satu ahli, yaitu Pietro Vesa, yang mengatakan bahwa konseling merupakan pertemuan tatap muka yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli, sehingga menimbulkan suatu sikap penerimaan dan pemberian antara kedua pihak untuk dapat menyelesaikan atau memecahkan masalah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada aplikasi Zoom Meeting. Nah, aplikasi Zoom Meeting ini merupakan suatu program perangkat lunak yang dikembangkan oleh Zoom Meeting tersebut. Nah, pemakaian Zoom secara gratis mengizinkan 100 peserta dengan waktu yang terbatas, yaitu selama 40 menit. Nah, pengguna mempunyai opsi untuk memperbaharui aplikasi dengan cara berlangganan paket tertinggi, mampu mendukung hingga 100 peserta dan dapat mengadakan rapat selama 30 jam. Zoom Meeting juga memiliki kelebihan serta kekurangannya. Nah, yang kelebihannya itu yang pertama, bisa membantu pembelajaran jarak jauh maupun sistem bekerja dari rumah. Nah, kelebihan yang kedua, kuota yang dikuras lebih irit daripada penggunaan aplikasi Google Meet. Nah, yang ketiga itu, aplikasi ini menempati posisi kelima sebagai aplikasi yang paling banyak diunduh di seluruh dunia dengan jumlah 477 unduhan. Karena di dalam COVID-19 ini rata-rata hampir atau bahkan di seluruh sekolah mereka menggunakannya secara online, yaitu secara virtual dengan penggunaan aplikasi Zoom Meeting. Jadi tidak heran bahwa aplikasi ini sangat banyak digunakan. Kekurangan dari Zoom Meeting yang pertama, tentunya akan terkendala pada internet. Karena kalau misalnya internetnya bermasalah, jadi di dalam penggunaan aplikasi Zoom Meeting pun pasti tidak sempurna, atau kadang suaranya putus-putus, kadang keluar masuk. Nah, itu karena gangguan dari internetnya. Nah, itu kekurangan yang pertama. Dan kekurangan yang kedua, keterbatasan waktu dan peserta di dalam mode gratis. Jadi kalau misalnya orang yang menggunakannya secara mode gratis, itu waktunya akan terbatas serta pesertanya juga terbatas. Nah, kecuali yang menggunakan prabayar atau yang membayar, jadi itu tidak terbatas, mau seberapa banyak pun orang itu tetap akan berjalan dengan catatan internetnya baik atau bagus. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas mengenai apa itu Metaverse. Nah, Metaverse merupakan komunitas virtual yang saling terhubung dan tidak memiliki wujud di dalamnya,
yang mencakup headset virtual atau kacamata, serta aplikasi terkhusus dari smartphone itu sendiri. Nah, metaverse ini sangatlah penting untuk diperluas supaya para pengguna bisa menjelajahi dunia secara sungguhan. Dan aplikasi ini juga harus bekerja sama dengan perusahaannya supaya para pengguna bisa saling bertemu, bekerja, atau belanja di dalamnya. Nah, di dalam aplikasi metaverse ini seolah-olah ya kita sedang berada di dunia nyata, karena ketika kita memakai aplikasi tersebut ya kita sudah seolah-olah sudah tidak berada di dunia kita, tetapi di dunia yang ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, jadi sebenarnya ini baik untuk kita kalau misalnya sekali-sekali untuk refreshing. Jadi refreshingnya dengan cara aplikasi itu tanpa harus capek-capek berjalan atau berjalan dan lain sebagainya. Nah, dengan cara aplikasi itu kita bisa duduk atau bisa sambil tiduran, tahu-taunya kita sudah berada di dunia lain, maksudnya di dunia yang kita inginkan, atau misalnya di taman, misalnya ya dimanapun gitu. Nah, termasuk di dalam, sama halnya di dalam aplikasi Zoom, di dalam aplikasi Metaverse juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan yang kelebihan yang pertama itu dapat memberikan kreativitas yang secara berkomunikasi secara digital yang lebih memukau. Nah, dan yang kedua, meningkatkan platform medsos dengan memberikan kebebasan yang lebih luas lagi. Nah, adapun kekurangan dari aplikasi Metaverse, yang pertama itu membutuhkan konsumsi teknologi yang tinggi karena tentunya akan menghasilkan grafis yang berkualitas tinggi. Nah, kekurangan yang kedua itu akses untuk mendapatkan alat yang mendukung Metaverse ini membutuhkan biaya yang digunakan. Dan tentunya aplikasi Metaverse ini sangatlah mahal, lebih mahal dari penggunaan aplikasi Zoom, karena Metaverse ini bentuknya kayak secara kayak headset. Kalau misalnya Zoom kan aplikasi di handphone, sementara yang Metaverse itu secara benda nyata yang digunakan gitu. Selanjutnya saya akan menghubungkan kedua aplikasi, yaitu aplikasi Zoom sama Metaverse dengan konseling. Nah, selama pandemi COVID-19 terdapat peningkatan dalam penggunaan aplikasi Zoom tentunya, karena di dalam aplikasi yang Metaverse ini masih baru-baru digunakan, belum terlalu mendunia. Jadi yang paling banyak digunakan ini adalah aplikasi Zoom. Nah, kedua aplikasi ini sangat berguna dalam proses pembelajaran jarak jauh, proses untuk bekerja jarak jauh, serta menjalin hubungan sosial secara online. Nah, terkhusus pada masa pandemi sekarang, otomatis aktivitas yang dilakukan di luar akan berkurang. Nah, salah satu contohnya seperti proses konseling. Proses konseling yang dulunya dilakukan secara tatap muka atau bertemu langsung, nah sekarang bisa dilakukan di mana saja dan dengan siapa saja melalui penggunaan kedua aplikasi tersebut. Nah, tentu langkah seperti ini tidaklah salah, karena kita sedang menghadapi masa pandemi yang mengharuskan kita untuk mengurangi aktivitas di luar. Terkhusus bagi para jemaat yang
usia lanjut atau yang lansia yang sangat rentan terkena virus corona. Dan bebas melakukan aplikasi mana saja, termasuk di WA, di Facebook, di Instagram, dan aplikasi apapun yang ada di smartphone teman-teman. Kenapa saya pilih aplikasi Zoom? Karena di aplikasi Zoom itu banyak peserta di dalamnya. Kalau misalnya di WA pasti terbatas, bisa 4 sampai 6 orang. Nah, jadi kalau misalnya lebih banyak teman-teman lagi yang mau bergabung, nah langkah baiknya menggunakan aplikasi Zoom. Nah, untuk itu hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. God bless you.